Galea Youth Community dalam program podcast bersama gua Dusia Silaban, Elim. Erdo. Iya. Tentunya kita akan bahas di episode ini. Ini Gen FM nih, generasi anti galau. wow. Generasi anti galau. Iya, sebagai anak Tuhan ya kita akhir-akhir gini ya sering galau sih. Sebenarnya galau itu apa sih? Nah, coba Bang Dusia kalau Galau itu adalah kesedihan yang amat sangat karena ditinggal seseorang yang sangat kita cintai. Bedanya itu versi cinta, galau versi cinta. Enggak, maksudnya galau sama melau itu bedanya apa itu? Oh, beda. Kalau mellow dia lembut gitu. Lembut. Mellow. Gampang tersentuh. Gampang nangis. Gampang nangis. Gitu. Kamu ya. Nah, mellow tuh orangnya. Padahal cuman kamu ya. Kalau galau ya kita sedih. Ya. Galau. Galau sedih yang amat sangat, mikirin terus Iya, ya. dia galau, Iya. buat apa, sedih, bimbang di antara kebimbangan. Ya kan, ditinggal pasangan dia galau. Nggak punya duit Nggak galau. punya duit galau juga. Galau aja nggak boleh, apalagi kacau. Tapi galau singkatannya bagus loh sebenarnya. Apa tuh galau? Galau. G-E-L-A-A-U. God Always. always. Love. Enggak dong, listening Listening. And understanding. and understanding. Waduh. Iya kan, cocok banget. Itu yang positifnya ya. Positifnya, galau Positifnya. itu adalah Tuhan selalu Mendengarkan dan mengerti kita. Ya kayak lagu tadi kan, dia mengerti, dia Oh, peduli segala persoalan yang kita hadapi dan alami. Ya. Buat apa lagi kita? Apakah ada alasan buat kita untuk galau? Ya, galau mungkin manusiawi ya. Tapi kalau sampai galau yang berkepanjangan, apalagi sampai galau tersebut menguasai hari-hari kita, sampai kita susah makan, sampai akhirnya mimpi kita hilang. Nah, ini yang repot. Ya, sedih mungkin boleh, namanya kehilangan ya. Tapi kalau sampai berlarut-larut, sampai berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, capek deh. Gitu. Iya, berbicara ya? soal galau ya, gimana Bang Ero? Enggak, maksudnya gini, capek deh. Capek. Capek deh. Berbicara soal galau sih sebenarnya orang Kristen ya, tapi manusiawi juga sih. Kita nggak boleh ngelarang orang galau, tapi ya emang galau pasti ada titik di mana kita galau. Iya, ada titik. Iya kan? Ada kondisi, Ada ada momen. kondisi, ada momen kita pasti galau. Dan ingat, ketika kita galau, kebanyakan orang lari kemana tahu kan. Iya. Tapi kalau kita orang percaya, lari kepada Tuhan. Ya. Jangan kemana-mana, jangan ke kiri dan ke kanan. Tapi di sini tagline-nya generasi anti galau. Nah, berarti kita harus anti galau dong. Iya, Harus. jangan galau. Walaupun galau itu manusiawi, tapi Anti galau. Jadi artinya kita mau kenapa nggak ngalami boleh apapun. galau? Iya, Kenapa nggak kenapa, boleh Bang? galau? Karena gini. Kenapa? Nggak ada kalau- untungnya. Gak ada untungnya. Oh, Yang ada menghancurkan hati, menghancurkan suasana hati, menghancurkan mood, ngapa-ngapain gak semangat. Iya, kalau nggak ada untungnya ngapain dilakuin? Itu dia. Kadang-kadang orang kan ya namanya hidup. Tapi filosofi galau ini sebenarnya ditemukan oleh anak muda kan, sebenarnya bimbang sih, lebih tepatnya bimbang. Oh, bimbang. Iya. Bimbang. Karena galau kan bahasa tren. Iya kan, bahasa yang dibuat anak muda sekarang tuh banyak banget istilahnya. Ya. Iya kan? Ada Iya, ngaps, iya. ngabers ya gitu-gitu kan. Ngap. Karena Newbin. Ngap. Iya kan, kalau galau ini sebenarnya ciptaan generasi milenial. Jadi makanya galau. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia yang baik ya sebenarnya bimbang. 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 Generasi anti bimbang. Generasi Iya. anti apa? Resah. 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 Tapi kalau keadaan seperti itu, kalau kita ngelarang orang buat galau sih, Ya. Kita sebenarnya nggak ngelarang. iya, nggak hanya ngelarang. hanya menyarankan. menyarankan untuk tidak galau, karena semua Iya. keputusan yang kita ambil, makanya tanya Tuhan dulu. Tanya tuh. Langkah apa yang kita mau ambil? Supaya tidak terjadi kegalauan yang amat berat. Ketika kita di titik galau, ya pasti tanya Tuhan lah, berdoa, kasih tahu gitu. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku lagi kehilangan dia padahal lagi sayang-sayangnya. Baru dibeliin jam. Kayaknya anak muda seputar ini mulu ya. Iya, tapi kalau memang
Kalau anak muda memang case-nya cinta. Iya guys. Kecuali bapak ibu di rumah, ya kan, yang Iya. nonton channel sofa anak muda. Loh, orang tua juga bisa galau loh. Oh, makanya Kalau kan. istrinya lagi ngambek, galau dong. Iya, maksudnya Wow. bukan seputar kayak tadi itu. Yang apa? Yang Oh, cinta? Iya. Cinta. Oh, ini kan case-nya anak muda karena kita Iya. umumnya kan anak muda. Oh iya. Saya Anak dewasa muda. muda. Iya. Muda. Tapi Masih muda. dewasa Tapi muda. dewasa. Iya, karena DM. karena sofa anak muda ya kita bahas yang terjadi case-nya di anak muda. Iya. Iya. Kalau anak muda ya galaunya karena cinta, apalagi. Ya. Iya kan? Ya kalau cinta itu sebenarnya warna sih kalau gue bilang ya, warna hidup. Tapi nggak usah lah yang lebay gitu. Ntar pas udah umur-umur ke atas malu sendiri kalau inget-inget. Nah, nih dewasa muda. Iya. Malu. Aduh ngapain ya dulu gua tuh nangis-nangis buat dia. Aduh kayak nggak ada yang lain aja. Langsung ininya keluar. Nah, tapi yang kebanyakan kan generasi yang digalau di sini gua kayaknya di Amsal ya itu. Apa? Bang Erdo ya? Oh banyak. Ada jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jangan bimbang. Nah, jangan bimbang kan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebih dari itu? iblis. Iblis, setan. Nah, berarti kalau kita Kalau harus itu mah konsisten Itu mah di inian. di Amsal ya. Bukan, itu di Injil. Hmm? Ya udah, sambil ngomong aja. Oh iya, sambil ngomong aja. Iya, jadi ketika kita bimbang ya memang kita harus jika iya katakan iya. Jika tidak katakan tidak. Jangan nanti dulu gitu. Itu dalam hal membuat keputusan ya, Ya, Bang Lucia ya. jangan Lagi galau. untuk melangkah. Apalagi mengambil keputusan kalau lagi dalam keadaan galau. Waduh. Tapi tips dari gue ya, tips dari Elim, gimana damai sejahtera hati sih. Ya. Karena pilihan itu ketika kita damai sejahtera lakuin, kalau kita nggak damai sejahtera jangan. Itu sih karena pengalaman yang gue alamin, kalau gue kayak gitu selalu yang damai sejahtera aja. Pernah galau? Pernah galau karena cinta pernah. Wis. Kenapa? Pasti. Cuman kalau cowok itu unik ya. Riset nih kalau cowok nih dia setelah baru putus 2 minggu seminggu nggak akan galau. Ya. Beda memang Beda sama sama cewek. Cewek itu soalnya berperasaan. Iya, cewek Perasaannya awal. tinggi banget. Cewek awal-awal galau diputusin. Iya. Kesana-sana mampus lo, ya Iya. kan? Kalau cowok, ya ampun, udah sebulan 2 bulan pengen balikan. Iya. Iya, jadi aduh nyesel ninggalin mantan, gitu loh. Hmm. Makanya ya kemarin kita udah bahas no turning back, jangan bahas masa lalu Iya. lagi, ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus terus maju, fokus ke depan, pandang Tuhan. Jika ya katakan iya, jika tidak katakan. Katakan tidak. Tapi pernah galau, Bang Lucia? Pernah dong. Karena apa tuh? Ya nggak jauh-jauh dari urusan percintaan lah. Wih. Galau nggak bisa mendapatkan dia, galau ada yang meninggalkan kita. Saya kira hatinya robot gitu, nggak ada. Bos, kita masih Nggak ada manusia, cita-cita. bos. Bukan terbuat dari atom-atom ini. Apakah ada ayat Bang Erdo, Pak Pendeta? Ini masih dicari. Oh, masih dicari. Lama, bos, lama. Kadang-kadang Masih dicari. kadang-kadang malaikat juga bisa lupa. Oh. Es. Itu setan apa tuh? Iya, generasi anti Galau. galau. Iya, sebenarnya nggak panjang-panjang sih kalau soal galau. Intinya ketika kita ada di posisi bimbang ataupun lagi bilangnya bimbang ya karena galau ini kan bimbang. Tapi kalau galau bedanya bimbang, tapi sama-sama ada sedihnya juga sih. Sama-sama. Ada unsur sedihnya juga. Makanya Bimbang tadi kan karena sedih. gue bilang galau itu ya identik dengan kesedihan yang amat sangat sih. Iya benar. Kesedihan yang amat sangat Tapi ya. mau sampai kapan kita larut dalam kesedihan, teman-teman? Come Makanya. on. Iya kan? Keputusan di tangan kita. Yap. Mau galau berlarut-larut ya kita majunya juga berlarut-larut Kalau majunya. kelamaan kita galau dan bimbang rugi. Sangat rugi. Sangat rugi. Galau sehari 2 hari it's okay lah. Tapi kalau sampai berabad-abad ya habis waktu kita terbuang-buang. Karir hancur. Lo iya. Nggak fokus ngerjain apapun pasti kepikiran terus. Ada ayat, udah dapat nih Pak Pendeta. Matius 5 ayat 37.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan lebih dari itu si jahat. Setan. Iya, berarti galau diciptakan oleh setan. Makanya jangan sampai galau yang amat sangat gitu loh. Jadi itu makanya kalau lagi galau perlu banget untuk kumpul dengan saudara-saudara seiman. Pokoknya hajar aja semua, ada persekutuan hajar, Ya. ada komsel Dan hajar. juga lakukan apa yang menjadi kesenangan buat diri kita. Me time lah. Ya, Ibaratnya me lu suka time. ngapain ya kan? Kita suka ngapain nih? Nonton. Kalau gua kan gue suka nonton, Bang. Hmm. Gua kadang sendiri pun nonton gitu. Hmm. Di bioskop gitu iseng sendiri karena gue suka. Hmm. Gue berasa kalau situ enak gitu, kita ringan. Beda ya, anak laki kan. Ada kalau teman-teman gue suka naik gunung. Kayak gitu. Kalau gue hobi-hobi naik gunung enggak sih. Paling lebih ke makan, ngopi. Nah, gue mending ditemenin ngopi. Lebih enak gitu. Jadi sharing kita enak. Selesai pulang ngopi enak, plong hati. Plong hati. Asal jangan curhat di mana-mana. Curhat, iya kan? Curhatnya bercecer di mana-mana. Bukan iya. Curhat ke cewek. Ya. Curhatnya di mana? Pribadi. Wah, bahaya itu kalau Bisa kalau jadi pribadi. bisa jadi korslet. Iya. Kelewatan itu. Jadi gitu. Tips anti galau, Bang Dusi apa tuh? Tips anti galau. Harus apa ya? Tips anti galau supaya tidak terjadi kegalauan yang luar biasa ya memang harus punya kesibukan, khususnya kesibukan di kerohanian ya. Ya. Ada Kesibukan yang positif berarti, lah, ya. sehingga mengalihkan pikiran kita. Karena kan orang galau kan mikirin terus, mikir. Bunul. Iya. Makanya untuk menghilangkan pikiran itu harus ada kesibukan, khususnya kesibukan rohani. Bukan kesibukan dosa ya, tapi kesibukan rohani. Karena ada orang galau, saking galaunya ya ngancurin diri ke diskotik, mabok gitu kan, sehingga dia tidak ingat-ingat lagi. Nah itu salah. Kalau menurut gua sih kita harus menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani. Hajar aja semua. Hajar, Senin Leh. ada persekutuan, Selasa Siap. ada komsel, Rabu ada latihan musik, Kamis ada persekutuan ibu-ibu, Jumat ada persekutuan bapak-bapak, ikut aja. Sabtu persekutuan lansia, ikut aja semuanya. Tips dari Bang Erdo apa? Tips anti galau. Tips anti galau sebenarnya sama, sependapat saya dengan ini Dulos Production. Gede amat, bukan. Tapi ada ayat yang mengatakan gini nih. Ini mungkin yang sudah parahnya ya. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 113. Orang yang galau hatinya ku benci. Tetapi Tauratmu ku cintai. Maksudnya kalau galau itu diganti bimbang ya. Di sini soalnya bimbang. Ya. Ya. Orang yang bimbang hatinya ku benci. Tuhan benci sama orang yang galau. Iya, yang setengah-setengah. Kita kan bukan cowok setengah-setengah, kan full kan? Iu, Cowok kita full. pure. Fuel. Waduh, bahaya nih kalau udah. Oh, salah. Gitu nih. Full. Gitu. Oke, makanya teman-teman jangan kalau lagi galau ya sibukin diri lah. Dan Iya. kalau dari Elin sih Betul. lakuin yang disuka sih. Kayak Iya. mungkin suka ngopi, yang ngopi lah bareng teman. Ya, nongkrong sama teman-teman santuy. yang positif juga nggak apa-apa karena ada teman-teman juga yang negatif kan, Oh, iya, bukan banyak. cuman nongkrong tapi mabok, minum. Iya. Jangan, carilah teman-teman Nongkrong, nongkrong, berteman iya. sama siapa aja, yang penting teman-teman lu nggak kacau gitu loh. Teman-teman lu Nongkrong nggak dengan drugs. teman-teman yang positif gitu. Jangan Iya. nongkrong sendiri. Oh, Kalau iya. nongkrong sendiri nanti minum kopi lebih baik jadi kopi. Ada ayam lewat, ada burung terbang. Aduh, seandainya aku burung. Kopi Seandainya sambil ngeliatin burung. Gitu. Iya. Gitu sih generasi anti galau menurut gua. Iya, Segitu generasi anti galau. Generasi anti Ya, galau. sebenarnya lebih daripada itu kalau kita mau melihat, jangan melihat ke generasi anti galaunya, tapi kita harus mungkin judulnya untuk kitanya dirubah. Generasi yang Pemenang. pemenang, lebih daripada pemenang. Iya. Iya, tapi kan kita ranahnya anak muda. Karena Iya. anak muda zaman Enggak, sekarang maksudnya kalau kita lagi, waduh gue lagi galau gini, lu harus merubah Iya, pikirannya. mindset. Iya. Aduh,
kok gue lebih daripada menang ya, kan itu enak banget itu. Iya, daripada galau udah lah, jangan galau. Iya. Kalau kata teman-teman, ada apa sih kawan galau-galau ya kan? Hari gini masih galau biasanya kan. Aduh, santai. Ya itulah itu teman yang baik tuh. Dia menghibur kita dan Yes. berusaha mengangkat kembali semangat kita. Itu gue banget itu. Iya kan? Semangat. Nah, ini perlu dilakukan kalau teman lu lagi galau. Jangan dia lagi galau lu makin jatuhin. Lu sih. Iya. Aduh. Lu sih. Waktu dia ada lu nggak baik sama dia. Lu sih diputusin tau gitu sama Itu. gue. Ya. Kalau temen yang kayak gitu itu generasi skeptis. Wah, Wes, generasi bahasa kuliah. setan itu. Generasi skeptis gitu. Nah, jadi kalau gue mau bilang, kalau lu merasa galau, lu harus hubungi kita. Hmm. Sip. Lu Nomor harus kita kudu di link di mesti deskripsi. hubungin kita. Kalau lu galau. Karena kita ini sudah apa sih itu bahasanya tuh? Melewati fase-fase galau-galauan. Enggak, kita itu sudah terbukti. Terbukti. Kita sudah terbukti. Anti galau. Iya. Makanya kita judulnya generasi anti Generasi galau. anti galau. Karena Iya. kita sudah terbukti menjadi generasi anti galau. Jadi kalau lu galau, lu harus hubungi kita. Sip. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian semua. Benar. Jangan galau. God always Listening and understanding. Jadi kalau dia udah nggak mau dengerin lu lagi, nggak mau ngertiin lu lagi, ya Yes. sudahlah. Lu jangan mikirin terus. Aduh, seandainya dia dengerin gue, dia denger sejujurnya dari gue apa yang terjadi, nggak akan kayak gini. Udahlah, stop lah. Iya, denger-dengeran aja sama Tuhan. Udahlah. Itu gayanya lu beda. Lu harus pakai gaya lu sendiri dong. Apa Di itu? TikTok, di Instagram. Di TikTok. Iya dong, coba. Kalau lu galau, Iya. cukup sehari. Iya, sehari aja. Jangan sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kesusahan sehari, udah sehari. Jangan Betul. sampai berhari-hari. Betul. Paham gak lu? Hidup lu gak maju-maju nanti. Lu makin jauh dari Tuhan. Agak ya, Mang. Cukup? Nggak ada ya? Cukup. Atau mau lebih lagi? Gua siap buka baju nih. Jangan ngalingin ini, jangan ngalingin monitor. Iya, jangan malah Jangan TV ngalingin kita. monitor. TV kita, ntar jatuh. Sorry TV. Oke, pokoknya itu aja. Karena ingat, Tuhan selalu mendengarkan Iya, dan mengerti kalian. iya, mengasih. Dia mengerti, dia peduli. Sikat, Bang Erdal. Kan main. Oke, yuk. Mengerti, dia peduli soalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli soalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat